Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar bareng, jangan lupa untuk subscribe this channel, like, and share this video. Dan untuk teman-teman yang mungkin butuh ebook belajar bahasa Inggris, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa ebook belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. Dan sekarang kita akan masuk ke skill 5, find pronoun reference. Jadi reference itu berkaitan dengan rujukan ya, rujukan dari pronoun. Pronoun itu kata ganti. Seperti misalnya contoh pertanyaannya, the word he refers to. Kata he itu merujuk kemana gitu ya. In the reading section of both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test, you'll sometimes be asked to determine to which noun a pronoun refers. Jadi baik versi paper ataupun computer, itu biasanya ada pertanyaan yang menanyakan tentang kata benda mana yang dimaksudkan dari kata gantinya. Misalnya the word them refers to bla bla bla. Jadi kata them-nya itu kembali ke kata benda apa gitu ya. Nah, itu contohnya. Pronoun reference questions are worded a bit differently on the paper TOEFL test and the computer TOEFL test. Kalau di sini ini ada sedikit perbedaan antara yang versi paper dengan computer. Tapi sekali lagi aku hanya fokus di versi yang papernya aja ya, teman-teman. On the paper test, pronoun reference questions are multiple choice. Kalau di computer, itu versinya adalah reference are click on questions. Jadi nanti kita disuruh ngeklik di teksnya langsung gitu ya, kalau di versi yang computer. Tapi sekali lagi aku hanya fokus ke versi yang paper aja ya. Either type of pronoun reference questions test the same language skills. In a pronoun reference questions, it is important to understand that a noun is generally used first in a passage, and the pronoun that refers to it comes after. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, yang merujuk ke kata apa gitu ya. Nah, kata bendanya itu ada di sebelum kata gantinya. Jadi menggunakan kata ganti pronoun kayak they, kayak them misalnya, atau he. Nah, itu kata benda yang dirujuk itu ada di sebelum kata ganti itu. Whenever you are asked which noun a pronoun refers to, you should look before the pronoun to find the noun. Karena kata ganti itu ada setelahnya, makanya kalau misalnya pertanyaan seperti ini, yang kita lihat itu kalimat sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Pertanyaannya adalah, the pronoun they in line 5 refers to, jadi kata they-nya ini yang ada di baris kelima ini ya, itu merujuk ke kata apa? Berarti kan kita harus baca di kalimat sebelumnya gitu ya. Sudah diberikan underline di sini, di garis bawahi, yaitu these plants. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membaca penjelasannya. This question asks about the reference for the pronoun they. Kan pertanyaannya seputar rujukan dari kata ganti they. To answer this question, you should look before the pronoun they for plural nouns that the pronoun could refer to. Karena they itu adalah kata ganti yang jamak, plural ya. Jadi kita juga harus mencari kata benda itu yang jamak, plural nouns di kalimat sebelumnya, sebelum ada kata they-nya gitu kan. Makanya kita baca yang this plant ini tadi. In order to survive, these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage. Jadi untuk bertahan hidup, tanaman ini tuh mengembangkan mekanisme untuk menjebak insek serangga ke dalam daunnya mereka gitu ya. Terus they have digestive fluids. Nah, mereka punya cairan untuk pencernaan gitu ya kira-kira. Nah, D-nya ini kembali ke kata apa? Ya ke tanaman-tanaman ini gitu ya. Makanya jawabannya yang B. Humid areas, insects, and these plants come before the pronoun. So there are possible answers. Digestive fluids comes after the pronoun, so it is probably not the correct answer. Jadi karena kita cari plural noun, humid areas, insects, sama these plants itu yang mungkin jadi jawabannya. Kalau digestive fluids itu enggak, karena dia ada setelah kata gantinya. Makanya dikatakan sepertinya salah gitu ya. Probably not the correct answer. Kemudian kita harus mencoba dari ketiga ini. Tapi sebenarnya nggak perlu dimasukin satu-satu, digantikan gitu enggak ya teman-teman T-nya. Kita sebenarnya cukup membaca kalimat sebelumnya.
Jadi pastikan kita memahami konteks dari kalimat sebelumnya itu dan juga konteks di kalimat yang ada they-nya ini. Jadi kita hanya perlu untuk memahami aja they-nya ini kembali ke kata apa yang dimaksudkan di kalimat yang sebelumnya. You should understand from the context that these plants have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. So the best answer to these questions is answer B. Jadi cukup dengan memahami konteks dalam kalimatnya aja ya. Jadi ketika kita sudah tahu mana yang diminta kata gantinya, kita baca kalimat sebelumnya. Ketika kita baca, kemudian kita baca D-nya ini, kita tahu yang dimaksud D itu adalah si tanaman ini. Nah, jadi kita membaca konteks dalam kalimat. Seperti itu ya teman-teman. Dan jadi kesimpulannya, how to identify the questions, the pronoun, kata ganti apa, di baris keberapa, merujuk pada kata apa gitu ya. Aku nggak fokus ke komputer ya, hanya versi papernya aja ya teman-teman. Where to find the answer, the line where the pronoun is located is given in the question. The noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Jadi kalau sudah kita tahu ada di mana yang dimaksudkan kata gantinya, kita baca kalimat sebelumnya. Biasanya kata benda yang dimaksudkan di kata ganti itu ada di kalimat sebelumnya, ya, before the pronoun. How to answer? Locate the pronoun in the passage. Jadi kalau ada pertanyaan, the pronoun ini langsung cari ada di baris keberapa. Temukan dulu kata gantinya gitu ya. Lalu look before the pronoun for nouns that agree with the pronoun. Jadi setelah kita temukan ada di baris keberapa, kita sudah menemukan lokasi dari kata gantinya, baru kita membaca kalimat sebelumnya, sebelum kata ganti itu, gitu ya. Bisa juga menentukan apakah kata gantinya itu untuk tunggal atau jamak. Nanti bisa dilihat dari opsinya. Kalau misalnya di pertanyaannya itu kata gantinya jamak misalnya, ya kita pasti akan cari opsi yang jamak juga. Barangkali ada opsi yang jamak, ada yang tunggal, otomatis yang tunggal bisa langsung kita eliminasi. Try each of the nouns in the context in place of a pronoun. Kalau ini kita mencoba satu-satu kata bendanya gitu ya. Kalau aku biasanya langsung baca kalimat di kalimat sebelumnya, kita pahami konteksnya, baru kita lihat pronounnya lagi. Sambil dibaca apakah ini yang sesuai untuk menggantikan kata ganti itu gitu ya. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Ya sudah, kalau sudah kita baca kalimatnya, kita pahami konteksnya, setelah itu kita ke pronoun kata gantinya, kita lihat opsinya, mana yang sesuai gitu ya. Yang sesuai dengan apa yang kita pahami, nah sudah tinggal dijawab aja. Sekarang kita akan langsung coba latihan soalnya. Oke, kita akan mulai dari teks yang pertama. Di sini kita akan mengerjakan nomor 1, the pronoun it in line 2 refers to. Jadi ada kata it di baris kedua, yang ini ya teman-teman. Nah, berarti kita harus membaca kalimat sebelumnya ya, teman-teman, untuk mengetahui kata ganti it ini itu sebenarnya kata bendanya apa gitu ya. The full moon that occurs nearest the equinox of the sun has become known as the harvest moon. Harvest moon. It is bright moon which allows farmers to work late in the night for several nights. Bright moon yang membuat petani itu bisa kerja sampai larut malam gitu ya kira-kira, for several nights. Nah berarti kata it-nya ini kembali ke kata apa? Ya harvest moon, ya kan teman-teman ya. Makanya jawabannya nomor 1 adalah yang C. Gampang sih sebenarnya pertanyaan reference itu ya. Personally, this kind of questions actually very easy guys. Sebenarnya pertanyaan reference itu mudah kok. Kita hanya tinggal fokus aja kata ganti yang diminta apa, baca kalimat sebelumnya, pahami kalimatnya, dan baca di kalimat yang ada it-nya itu. Nah, setelah itu kita akan tahu bahwasanya it itu adalah apa, yaitu harvest moon gitu ya. Bukan equinox, bukan sun, or even the night. Nah, sesimpel itu. Kita ke teks kedua. Di teks yang kedua, sama juga pertanyaannya it di baris kedua juga di sini ya. From that time, it has grown in popularity. Nah, yang menjadi populer, yang terus bertumbuh dalam kepopuleran itu apa? Berarti kan kita baca yang sebelumnya ya teman-teman. Mardi Gras, which means Fetches Day in French, was introduced to America by French colonists in the early 18th century. Berarti kita sudah tahu kan, from that time it has grown in popularity. Yang terus bertumbuh itu apa? Ya Mardi Gras. Mardi Gras. Aku nggak tahu
Pronounce yang benar Mardi, Grace atau apa, ya pokoknya gitu ya teman-teman. Nah yang jelas kita tahu yang dimaksud di situ adalah si ini, Mardi Gras ini. Jadi bukan French, bukan that time, bukan New Orleans. Kalau New Orleans itu kan baru disebutkan di setelahnya ya. Jadi bukan itu teman-teman. Jadi nggak mungkin. Karena biasanya kembali ke kalimat sebelum. Teks yang terakhir. Pertanyaan di nomor 5 itu kata ganti they di baris ketiga. Yang ini ya teman-teman, they. They are based on a select group of stocks and bonds that are traded on the New York Stock Exchange. Nah, berarti kan kita harus baca kalimat sebelumnya ya. The financial firm Dow Jones. I don't know how to pronounce, my friends, so I'm sorry kalau misalnya aku mispronounce ya. And company computes business statistics every hour on the hour of each of the business days of the year. Jadi sebuah perusahaan gitu ya. Financial firm Dow Jones and Company itu computes business statistics every hour. Jadi mereka mengkomputasi statistik bisnis setiap jam. These statistics are known as the Dow Jones Averages. Jadi statistik-statistiknya itu dikenal dengan nama Dow Jones Averages. They are based on a select group of stocks and bonds that are traded on the New York Stock Exchange. Berarti kita tahu they-nya itu kembali ke kata apa? These statistics. Karena they itu kan juga kata benarnya jamak ya. Kebetulan di opsi jawabannya itu plural semua. Dan yang dimasukkan dengan they itu adalah statistiknya yang disebut dengan Dow Jones Averages tadi. Kalau stocks and bonds yang di C itu kan setelah kata they-nya, jadi nggak mungkin. Kemudian kalau business days, bukan ya, business days itu ya setiap tahun ada business day gitu kan. Kemudian for different types, what is for different types? Tidak disebutkan. For different types itu di kalimat sebelumnya. Kalau for different types itu ada di kalimat setelahnya. Yang ini, the Dow Jones Averages are composed of 4 different types. Nah, ini baru ada ini, kata 4 different types. Jadi, bukan yang ini, gitu ya. Jadi, pertanyaan tentang reference itu sangat simpel ya, teman-teman. Fokus saja dengan pertanyaannya, kata ganti yang diminta itu apa, kita temukan di baris keberapa. Kalau sudah, kita bisa baca dulu di kata ganti itu kalimatnya, atau kita juga bisa langsung ke kalimat sebelumnya untuk mencari kata ganti itu tuh sebenarnya kata benarnya apa. Baru kita baca di kalimat yang ada pronounnya. Jadi sesimpel itu aja, tinggal fokus memahami konteks dalam kalimat yang sebelumnya untuk menentukan kata ganti itu seharusnya kata benarnya apa. Bisa juga dilihat dari tunggal jamaknya. Kalau misalnya di pertanyaannya kata gantinya itu jamak, ya pastikan kita juga mencari opsi jawaban yang jamak ya teman-teman. Kalau misalnya di pertanyaannya tunggal, ya kita mencari kata benarnya tunggal juga. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.